البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di halaman yang ke-13. Qala Syekhuna hafizahullahu ta'ala, wa hadhihi kulluha idan faradal imanu syamalal Islam. Dan ini semua apabila keimanan itu menyendiri, istilah iman sendirian disebutkan dalam suatu kalimat, maka dia mencakup Islam. Li'annahu la yakunu mu'minan illa bi Islam, karena tidak ada seorang mukmin kecuali harus dengan Islam. Makanya dikatakan selain Islam adalah kekufuran. Selain muslim adalah kafir. Enggak perlu jadi orang yang lembek dan malu pada orang lain. Selain muslim adalah kafir. Selesai. Baik. Karena apa? Tidak ada keimanan kecuali dengan Islam. Wala yakunu musliman illa bi aslil iman. Dan tidaklah terjadi seorang muslim, tidak ada seorang muslim kecuali dengan dasar iman. Kalau dia enggak beriman kepada Allah, dia bukan muslim. Kalau dia tidak beriman kepada adanya malaikat, maka dia bukan muslim, dia kafir. Fabainal islami wal iman iftiraqun wattifaq. Maka antara Islam dan iman itu ada perbedaan dan ada kesamaan. Apa dalam istilah usul fikih adalah apa? Umumun wa khususun wajhi. Ada keumuman dan kekhususan dari satu sisi. Idza jtama'a iftarata wa idza iftarata ijtama'a. Kalau kedua lafaz ini bersatu, Islam dan iman bersatu dalam suatu kalimat, maka maknanya tidak sama. Muslim dengan mukmin, maka muslim adalah yang mengikuti rukun Islam, yang mukmin adalah yang menegakkan rukun iman. Atau kalimat-kalimat yang semacam itu dibedakan. Adapun jika Islam dan iman itu terpisah, yaitu Islam disebutkan sendirian, atau di suatu kesempatan disebutkan iman sendirian, ijtama'a, maka mereka berkumpul dalam makna. Oh, itu ada seorang muslim datang, maksudnya adalah mukmin. Oh, itu ada seorang mukmin datang, maksudnya adalah ahli iman. Hakadza yaqulu ahlul ilm. Seperti itulah yang diucapkan oleh para ulama. Amma qaulullah ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Adapun firman Allah Ta'ala, orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kalian belum beriman, tetapi ucapkanlah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dikarenakan Islam keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Yatamakkanu wa yaqwa, yaitu keimanan belum mantap dan belum menguat di hati-hati kalian. Maka jangan memutlakkan diri sebagai mukmin, tapi apa? Muslim. Baik. Dan juga dari sisi yang lain, ini satu kalimat, rangkaian satu kalimat. Ketika disebutkan lafaz Islam dan iman, berarti apa? Memang tidak sama. Baik. Fahafizu ala hadzal dini fit tafaqquhi fi. Maka peliharalah agama ini dengan tafaqquh, wazan tafa'ul untuk thalab, yaitu mencari fikih. Karena agama ini adalah ibarat tanaman, seperti yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam apa? Surat Ibrahim. Maka dia perlu disiram, perlu dikasih pupuk, perlu dirawat. Maka itu semua tidak terjadi kecuali dengan ilmu. Harus belajar, rajin belajar. Agar tahu kapan saatnya memberikan pupuk, kapan saatnya menyirami, dan kapan saatnya untuk tidak berlebihan menyirami, kapan saatnya untuk memangkas daun, dan seterusnya. Ini perlu ilmu yang cukup. Wa tafahumilah, benar-benar mencari pemahaman untuk agama ini agar betul-betul paham, jangan salah paham, salah sangka, salah gambaran. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nabi SAW bersabda, barang siapa diinginkan oleh Allah untuknya kebaikan, Allah jadikan dia itu faqih di dalam agama ini. Baik.
Berarti kunci kebaikan adalah apa? Ilmu. Maka betul-betul perdalam ilmu agama ini. Ma'ruf, hadis muttafaqun alaih dari Muawiyah. Hafizu alaihi bil ukhuwati fillah. Peliharalah agama ini dengan persaudaraan kepada Allah. Iya, karena apa? Perpecahan adalah haliqah. Yaitu apa? Haliqatuddin, kata Rasulullah SAW. Banyaknya perpecahan, persengketaan, nanti saling mencaci, saling melaknat, semakin apa? Menjauh dari karakter Islam. Maka ini akan mencukur Islam seseorang tanpa dia sadari. Tayyib, fal bughdu fillahi wal hubbu fillah. Maka kebencian harus karena Allah, kecintaan juga harus karena Allah, tidak kurang dan tidak pula berlebihan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsaqu ural Islam, harusnya tidak ada titik dua ya, ural iman, al muwalatu fillah wal muajatu fillah. Pegangan iman yang paling kuat, ural, itu dari Urwah, telah disebutkan oleh pengarang An-Nihayah fi Gharibil Hadits, yaitu Ibnul Asir. Urwah itu adalah pegangan dari suatu timba. Berarti apa? Dia bukan semata-mata simpul, tali yang disimpulkan, tapi dia adalah pegangan, dan seringkali pegangan itu terbuat dari besi. Memang ini bagian yang terkuatnya. Maka pegangan iman yang terkuat, kata beliau, kata Rasulullah SAW, adalah kesetiaan karena Allah dan kebencian juga karena Allah. Kesetiaan dan permusuhan adalah karena Allah, bukan karena masalah duniawi. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillah. Kecintaan juga karena Allah, kebencian juga karena Allah. Dan ini semua harus dibangun di atas ilmu. Tanpa ilmu maka emosi akan masuk. Tanpa ilmu maka apa? Kesalahan-kesalahan akan terjadi. Baik. Dirujukkan di sini kepada silsilah as-shahihah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa'lamu anna hadha dina la yu'tahu illa man akramahullah. Dan ketahuilah bahwasanya agama ini tidak diberikan kecuali untuk orang yang Allah muliakan. Berapa banyak orang yang IQ-nya banyak, IQ-nya dianggap tinggi seperti Einstein, seperti Pascal, seperti Galileo, tetapi apa? Dia tidak dimuliakan Allah dengan Islam. Maka hendaknya kita bersyukur. Ternyata Allah memilih orang-orang macam kita untuk memeluk Islam, walaupun kita tidak sepandai mereka, atau sekaya mereka, atau sekuasa mereka. Maka bersyukurlah karena Allah menginginkan kemuliaan yang hakiki untuk kita. Wa arada bihi khaira, dan Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Wa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Kenikmatan dunia semua dikasih sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Tetapi wala yu'til imana illa man ahab. Allah tidak memberikan keimanan kecuali untuk orang yang dicintai. Maka kita bersyukur, kita termasuk orang yang diberi kesempatan untuk mendapatkan cinta Allah, walaupun amalan kita nggak ada apa-apanya. Baik, ini disebutkan dalam silsilah as-shahihah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fi sahihaini anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Di dalam sahihain bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian, yaitu apa? Imanan kamilan, keimanan yang sempurna, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, yaitu yang lebih rendah dari dia. Wa walidih, ayahnya, yaitu yang lebih tinggi dari dia. Wan nasi ajmain, yaitu orang yang secara umum adalah setara dengan dia. Tetap semuanya kalah dibandingkan dengan kecintaan pada Rasulullah SAW. Dan itu perlu bukti, bukan hanya dengan cara apa? Dengan cara cinta pada zatnya Nabi atau itu atau apalagi bid'ah maulid Nabi. Ini bukan bukti. Wa hadza huwal wajibu, huwa dzurwatul hubbi fillah. Dan inilah yang menjadi kewajiban, yaitu puncak kecintaan di jalan Allah. Polanya macam apa? An yuhibbal abdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zama min kulli mahbubin fid dunya. Seorang hamba mencintai Rasulullah SAW lebih besar daripada setiap kecintaan di dunia. Rasul harus diutamakan, walaupun tanpa ajaran itu ajaran yang diremehkan, atau ajaran yang kuno, atau ajaran yang dianggap ketinggalan zaman dan seterusnya. Kita nggak peduli. Karena zaman baik dia meninggalkan kita ataupun kita tinggalkan, cepat atau lambat kita akan datang ke mana? Datang ke padang mahsyar. Ternyata Nabi yang akan memberikan syafaat untuk orang yang layak mendapatkan syafaat.
Tidak ditanyakan apakah dia ikut zaman milenium atau aluminium atau enggak tahu. Yang penting bukan itu. Tapi siapa yang setia pada Nabi, dia yang layak dapat syafaat. Baik. Wa hadza la khilafa fi wujubih. Dan ini tidak diperselisihkan tentang wajibnya. Wajib apa itu? Mencintai Nabi melebihi yang lain. Wala yajidu abdun halawatal imani illa bijtima'i salasati umur. Dan seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman kecuali dengan terkumpulnya 3 perkara. Wahia kama fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan itu sebagaimana dalam sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara itu ada pada dirinya, kunna di sini kembali ke 3 perkara itu, fihi pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah, khilalin wa khisalin, yaitu 3 karakter atau 3 sifat. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Baik, harus didahulukan. Kita sudah bersyahadat, berkali-kali tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mana buktinya? Allah dan Rasul lebih kita cintai. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang itu boleh, tetapi apa? Tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena hartanya atau kecantikannya atau ketinggian derajatnya di masyarakat dan sebagainya. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Jangan diartikan ke dalam neraka, walaupun itu boleh, tapi ini adalah permisalan dunia. Dilemparkan ke dalam api saja nggak mau, walaupun api yang selemah apapun. Maka seperti itu pula, kita benci untuk kembali kepada kekufuran. Baik kekufuran dalam masalah tauhid uluhiyah, ataupun rububiyah, ataupun asma wa sifat, atau kekufuran terkait dengan akidah tentang malaikat, atau rasul, atau Al-Quran, dan seterusnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, lau tuqidu naran azimah, seandainya engkau menyalakan api yang besar, wa yuj'alu fiha ahwanu alaih wa yuj'alu fiha, dan seseorang itu dimasukkan ke situ. Kenapa kita tidak mengatakan tuqida naron, tapi apa? Yaitu apa? Tuwaqqadu naron, karena sekarang naronnya sebagai maf'ul bih, berarti bukan tuwaqqadu, tapi apa? Tuqida, engkau menyalakan api. Kemudian ada seseorang yang dimasukkan ke dalam api itu, ahwanu alaihi min an yahsula fi dinihi khalal. Lebih ringan bagi dia daripada dia mendapatkan cacat di dalam agamanya. Ini untuk orang yang imannya kuat. Lebih memilih dibakar daripada harus murtad atau harus agamanya dikurangi dan seterusnya. Seperti dalam contoh sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, contoh yang sangat hebat tentang masalah ini, sangat bagus. Au yarji'a an dinih, atau bahkan sampai mundur dari agamanya, yaitu murtad. Li'anna ruju'a al-hawru ba'dal kaur. Karena kembali dari agama yang benar menuju kepada agama yang buruk, istilah dalam hadisnya adalah al-hawr ba'dal kaur, yang Rasulullah minta perlindungan dari itu. Yaitu mundur ke belakang setelah sebelumnya kaur, yaitu maju ke depan. Wa ruju'u anid-din khasaratud dunya wal akhirah. Mundur dari agama yang benar itu adalah kerugian dunia dan akhirat. Allah Ta'ala, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang rugi diri mereka sendiri, atau terjemah yang lain, makna yang lain adalah kehilangan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Harusnya keluarganya, harusnya dirinya sendiri ada nama di surga. Tapi karena dia murtad, nama itu dihapus. Ini rugi, kehilangan diri dan keluarga. Pada hari kiamat, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah yang demikian itu benar-benar kerugian yang jelas. Khabarnya adalah al-khusran. Berarti apa? Berarti ini adalah lil hasr wal ikhtisas. Pengkhususan dan pembatasan. Berarti apa? Seakan-akan yang lain itu dianggap bukan kerugian. Karena kerugian yang ini adalah kerugian yang hakiki dan total. Wa qala ta'ala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir."
Dan barang siapa murtad dari kalian dari agamanya, murtad, yartadid, mundur ke belakang, lalu dia mati dalam keadaan kafir, masih ada hiburan, masih ada kabar gembira. Kalau dia mau bertobat, Allah terima tobat dia. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka tadilah yang mati dalam keadaan murtad, orang yang amalannya itu gugur di dunia dan di akhirat. Hamilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bekerja sampai susah payah dan letih, ternyata masuk ke dalam neraka yang panas. Karena apa? Karena tidak masuk Islam dan setia dengan Islam. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Qala Syekhuna Habibullah Ta'ala hafidhu ala hadzal din bid-da'wati ilaih. Peliharalah agama ini dengan mendakwahkannya. Kenapa? Karena kebenaran kalau tidak sering disebut-sebut, tidak sering dikumandangkan, maka dia akan mati. Maka dia akan dianggap asing, kemudian akan dimatikan oleh orang-orang. Maka harus sering disebut-sebut, harus sering didakwahkan dan didengung-dengungkan. Dengan itulah maka akan menjadi semakin hidup di tengah-tengah masyarakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali, harusnya qalanya cukup sekali aja. Radhiyallahu an, ungfut ala rislik, yaitu Yaitu tamahulan fil masyi, berjalan pelan-pelan, ungfut ala rislik, hatta tangzila bisahatihim, sehingga engkau tiba di pelataran benteng mereka. Ini bukan sembarang orang, memang harus dai itu harus seorang yang pemberani dan di atas ilmu yang kokoh seperti Ali, seperti para sahabat mencontoh. Berjalan pelan-pelan sampai di depan benteng, ini adalah keberanian yang luar biasa padahal dalam suasana perang Khaybar. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka menuju kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Dan kabarkan kepada mereka tentang apa yang menjadi kewajiban mereka. Islam berisi syariat untuk kebaikan hamba itu sendiri. Bukan setelah masuk Islam lalu santai-santai, enggak ada syariat. Fa wallahi la ayyatiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Maka demi Allah, seandainya ada seseorang yang Allah beri petunjuk, itu lebih baik, yaitu walaupun hanya satu orang, itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta-onta merah. Ini sekedar permisalan tentang harta yang terbaik di waktu itu. Baik, muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Wa hadzal din wa inna hadzal din sara min hinin ilahin wa ahluhu fi ghurbah. Dan sesungguhnya agama ini dari waktu ke waktu jadilah dalam keadaan pemeluknya itu di dalam keterasingan. Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang telah dirubah dan ditukar. Fala tastauhisut tariq. Maka jangan engkau merasa kesepian di atas jalan ini. Tastauhis yaitu merasa kesepian. Fa innaha tariqu izzin wa nasr. Karena dia ini adalah jalan kemuliaan dan pertolongan. Kita enggak sendirian. Allah menyertakan kepada kita para malaikat dan cukuplah Allah sebagai penolong. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba. Fatuba lil ghuraba." Islam itu mulai datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali sebagaimana permulaannya juga asing. Maka keberuntungan untuk orang-orang yang asing tadi. Wasyahid, sisi pendalilannya adalah annahum mau'uduna bi Tuba. Mereka yang setia di atas agama yang dianggap asing ini, tetapi dengan dalil agama itu betul. Bukan asing, tapi memang dianya yang suka nyeleneh, suka menyendiri, suka membuat keanehan di masyarakat. Bukan, tapi setia kepada agama yang benar, terserah orang tahu atau orang tidak tahu. Itu yang penting, dengan dalil. Allati hiya az-zikrul hasan wa tibul hasan. Yang namanya tuba, keberuntungan adalah pujian yang bagus. Walaupun telah mati, sampai sekarang Imam Ahmad namanya terus mulia. Sementara musuh beliau namanya terus menerus terhina. Wa tibul hasan, yaitu kebaikan yang bagus. Atau tib artinya kebaikan. Karena kata para pensyarah, tuba ini memang dari tib, kebaikan. Wa muntaha dzalika al-jannah. Dan puncak dari itu semua ujungnya adalah surga yang disifati dengan tuba. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Kebaikan untuk mereka yaitu surga dan tempat kembali yang bagus. Hafizu ala hadzal din bidu'ai bisabati alaihi wa binasrih. Peliharalah agama ini dengan berdoa, yaitu mendoakan kekokohan dengan bersandar pada kekuatan sendiri. Sudah banyak orang yang menyimpang dan tidak istiqamah, maka kita mohon kekokohan dari Allah Ta'ala.
wa nasrih, memohon agar Allah menolong. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu berdiri tegak walaupun sekejap mata pun. Faqad kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk dari doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Rasulullah SAW adalah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas agamamu. Baik, disebutkan di sini sahih riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini kurang alif ya, radhiyallahu anha. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Rasulullah juga berdoa, wahai Allah, perbaikilah untuk saya agama saya yang mana itu adalah perlindungan untuk urusan saya. Ismah yaitu perlindungan, penjagaan. Wa aslih li dunyai allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah untuk saya dunia saya yang mana di dalamnya ada penghidupan saya, ada mata pencaharian saya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah untuk saya akhirat saya yang di dalamnya adalah tempat kembalinya saya. Kalau diperbaiki berarti kembalinya ke surga. Kalau tidak diperbaiki, naudzubillah, harus dicuci di neraka. Baik, riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u. Harusnya apa tanpa alif? Yad'u bitasbiti ala hadzal din. Rasulullah SAW sering berdoa agar dikokohkan di atas agama ini. Qala hafizahullahu ta'ala wa hafidhu alaihi bil qanaati bihi was-sabati alaihi. Peliharalah agama ini dengan merasa puas dengan agama ini. Jangan cari-cari agama yang lain. Barangkali di sana ada yang lebih baik yang kita belum tahu. Jangan. Ini agama fitrah dengan dalil yang jelas. Jangan cari yang tidak jelas. Dan kokoh di atas agama ini. Tapi terus belajar sehingga kita semakin tahu gambaran Islam yang betul itu macam apa. Lama ashabun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi burd. Ketika para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang berbantalkan kain burdah beliau fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah, yaitu bayang-bayang Ka'bah. Fasyakau alaihi zulmal musyrikin. Kemudian mereka para sahabat mengeluhkan kepada beliau tentang kezaliman kaum musyrikin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard. Rasulullah SAW bersabda, dulu ada seseorang dari kelompok muslimin yang sebelum kalian digali untuknya di tanah. Fayuj'alu fih, lalu dia ditanam di tanah itu. Fayuja'u bil minsyar, lalu didatangkan gergaji. Fayudau ala ra'sih, lalu diletakkan gergaji itu di kepala dia. Fayushaku bisnatain, lalu dibelah jadi dua. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada dari kita yang mengalami sampai seperti itu secara umum. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Dan yang demikian itu, siksaan seperti itu tidak sampai menghalangi dia dari agamanya. Padahal belum tentu kita lebih kokoh dari saudara-saudara kita yang terdahulu itu. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin aw 'asab. Dan juga dia disikat dengan sisir-sisir besi di antara daging dan tulang dia, dipisah antara daging dan tulangnya, au asad atau urat-uratnya. Wa ma yasudhu dzalika an dinih, dan yang demikian itu, siksaan seperti itu tidak menghalangi dia dari agamanya. Kokoh sekali, belum tentu kita semampu itu, wallahul musta'an. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini, dakwah Islamiyah yang beliau bawa. Hatta yasira raqibu min Son'a ila Hadramaut, sampai ada orang yang berkendara dari Son'a sampai ke Hadramaut, la yakhafu illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ketika keimanan itu menyeluruh, merata, maka keamanan pun semakin tersebar. Sementara kalau keimanan semakin melemah, maka keamanan juga semakin melemah. Akibatnya seperti sekarang ini. Jangankan dari Son'a ke Hadramaut, dari Son'a ke Ma'rib saja, itu sudah banyak perampokan. Jangankan sampai ke Ma'rib. Sekedar Son'a ke perbatasan yang berikutnya, yaitu Zammar. Sudah banyak para perampok. Dan juga perbatasan antara antara Hajur sampai ke Saudi. Banyak perampok yang naudzubillah, dan itu di tahun-tahun ini.
Padahal setelah tegaknya dakwah Rasulullah SAW, keamanan tersebar sampai bahkan ke luar Saudi. Saudi istilahnya zaman sekarang berarti ya. Yaitu sampai ke Son'a, bahkan sampai ke Hadramaut. Ini adalah berkah Allah untuk orang yang setia di atas keimanan. Baik, dia nggak takut apa-apa kecuali sekedar apa? Takut kepada Allah, dan itu yang bagus. Au azziba ala ghanamih, atau sekedar takut mengkhawatirkan kambingnya itu diserang serigala. Tapi keamanan untuk sesama manusia itu sangat aman ketika dakwah Islamiyah yang benar itu tersebar. Walakinnakum tastajilun, tetapi kalian yang terlalu minta disegerakan. Baik. Dan ternyata dakwah Rasulullah sebentar, cuma 23 tahun, keamanan betul-betul tersebar luar biasa. Ditambah dengan Khulafaur Rasyidin dan berikut-berikutnya. Sampai keimanan melemah kembali, na'udzubillah. Wa innama sabbatahum, Rasulullah SAW mengokohkan mereka. Wa zakkaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dohirnya adalah tidak sampai di sini ya. Wa zakkaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dajjal wa fitnatahu wa qala ya ibadallah fasbutu. Sekarang pembahasan lain, yaitu hadis yang lain. Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal dan fitnahnya, dan beliau bersabda, wahai para hamba Allah, kokohlah kalian. Dan wasiat ini akan terus-menerus dipelihara oleh sahabat, kemudian kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, dan seterusnya sampai hari akhir, sampai betul-betul keluar Dajjal. Hadis ini nanti akan disebarkan oleh kaum mukminin. Wahai para hamba Allah, kokohlah kalian. Wasiat dari Nabi di awal-awal generasi umat ini, untuk akhir-akhir dari umat ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khaira malil muslim ghanamun yadba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatar. Allahumma musta'an. Hampir-hampir harta yang terbaik seorang muslim adalah kambing-kambing. Ghanam ini adalah kumpulan syah, bukan hanya satu kambing, kumpulan kambing. Kambing-kambing yang dia ikuti, dalam artian apa? Dia gembalai, kambingnya di depan, penggembalanya di belakang. Karena seperti yang terjadi di beberapa tempat, kalau penggembalanya nggak pandai, penggembalanya di depan, kambingnya di belakang, nanti tahu-tahu kambingnya tinggal 3, 4, dicari-cari kemana? Kambingnya ke kanan, ke kiri, ke kebun orang. Atau apa? Dicuri oleh apa? Oleh binatang-binatang atau pencuri. Berarti apa? Penggembala memang di belakang. Makanya sudah bagus gambaran dari Rasulullah. Penggembalanya itu mengikuti kambingnya di depan. Sambil apa? Membawa tongkat atau kayu atau apa untuk mengendalikan. Sya'afal jibal. Dia mengikuti dengan apa? Membawa kambing-kambing itu. Apa itu? Mencari-cari celah-celah gunung. Wa mawaqi'al qatar. Dan tempat-tempat tetesan air. Kenapa? Yafirru bidinihi minal fitan. Yaitu lari membawa agamanya menjauh dari fitnah-fitnah. Baik. Rasulullah mengatakan hampir-hampir ini adalah harta yang terbaik. Ketika susah memperbaiki, maka apa? Paling enggak jangan sampai kita larut dalam kerusakan. Baik. Ra'su malil insan dinuh. Maknanya adalah modal dasar harta seseorang yang sebenarnya adalah agama dia. Fa'alaihi an yafirra bih. Maka dia harus lari membawa agamanya itu. Jangan mengorbankan agamanya demi membawa harta. Wa ma syuri'atil hijratu min awsatil musyrikin illa firaran biddin. Dan tidaklah disyariatkan hijrah dari tengah-tengah kaum musyrikin kecuali dalam rangka membawa lari agamanya, menyelamatkan agamanya. Wa dzakal ladzi farra bidinihi min ardis su' wa mata fi wasatit thariq. Kisah apa itu? Orang yang telah membunuh 100 orang itu. Orang yang membawa lari agamanya dari negeri yang buruk, yang penuh dengan kejahatan dan situasi yang buruk itu, dan dia mati di tengah-tengah jalan, akhadathul malaikatur rahmah. Malaikat rahmah mengambilnya. Kalau dia bersandar kepada kekuatannya, nggak sampai itu. Bahkan apa? Belum sampai setengah. Tapi apa? Karena Allah tahu niat dia dan ketulusan hati dia untuk berpisah dari teman yang buruk, Allah menolong. Allah memerintahkan tanah yang buruk itu apa? Memanjang dan menjauh. Sementara Allah memerintahkan negeri yang buruk mendekat. Sehingga apa? Dia lebih dekat satu jengkal dibandingkan dengan negeri yang awal. Perbedaan jaraknya adalah apa? Sekedar satu jengkal. Kalau tidak apa? Dia hampir apa? Di tengah-tengah perjalanan. Kemudian Allah tambahkan kebaikan. Baik, ini adalah pertolongan untuk orang yang bersungguh-sungguh membawa lari agama. Akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Yafirru bidinihi minal fitani mimma tadurru dinah. Dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah yang akan membahayakan agamanya. Wa idza hasala lil insani fitnatun fi dinihi fal maut khairun lah. Dan kalau seseorang itu mendapatkan fitnah di dalam agamanya diuji, agamanya
yaitu mengalami berbagai macam cobaan, maka kematian lebih baik untuk dia daripada apa? Terfitnah jatuh kepada kebatilan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kematian itu lebih baik bagi mukmin daripada fitnah. Baik, silsilah as-shahihah dari Hamad ibn Labid al-Ansari. Tertulis di sini demikian. Baik, dan hadisnya memang apa disahihkan oleh Syekhuna Yahya, dia apa itu Musnad Imam Ahmad. Tapi yang betul bukan Hamud, tapi apa? Mahmud. Bukan Hamud, ini memnya kurang satu. Baik. Wa fil hadis, dan juga dalam hadis, wa idza aradta bi ibad, yaitu doa. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Dan apabila engkau ingin menimpakan suatu fitnah kepada para hambamu, maka ambillah saya kepadamu, yaitu wafatkanlah saya dalam keadaan saya tidak terfitnah. Rugi kalau mati dalam keadaan sebagai orang yang maftun. Nauzubillah. Wa hadza kulluhu yadullu ala ahammiyatil hifadzi 'ala din. Dan ini semua menunjukkan tentang pentingnya memelihara agama ini. Wal hifadzi 'ala sunnah, pentingnya memelihara sunnah. Wal hifadzi 'alal amali shalih, pentingnya menjaga amal saleh. Wa tafaqquhi fid din, senantiasa menjaga tafaqquh fid din, terus-menerus belajar, tidak berhenti. Wal ilmi wal amal, memelihara ilmu dan amalan. Wa da'wati ila dzalik, dan memelihara dakwah, yaitu terus-menerus berusaha berdakwah kepada agama yang benar. Kullu hadza min dinillah, ini semua adalah bagian dari agama Allah. Wa qad awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liman kana musafira. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan untuk orang yang safar, hendak mengadakan perjalanan yang jauh, wastauja'a dinahu hifadhan ala dinih. Dan Rasulullah SAW menitipkan agamanya, yaitu menitipkan agama orang itu kepada Allah. Dalam rangka apa ini semua? Untuk menjaga agama orang ini. Berapa banyak orang yang safar kemudian agamanya larut dan tenggelam. Na'udzubillah. Apa? Dia safar tapi apa? Agamanya tertinggal di rumah. Nah, dia hanya berangkat tanpa membawa agama. Na'udzubillah. Karena idza safara ahadun min indih, ketika ada seseorang melakukan safar dari sisi Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku menitipkan kepada Allah agama kalian dan amanah kalian dan juga penutupan dari amalan kalian. Sementara Allah Ta'ala sebagaimana di dalam apa? Hadis Ibnu Umar, anta sahibu, apa itu? Fis safar wa al-khalifatu fil ahl. Engkau ya Allah adalah senantiasa menyertai dalam safar dan engkau adalah pengganti kami di keluarga kami. Jadi Allah Ta'ala selalu menyertai orang-orang yang safar. Maka Allah ketika dititipi agama, maka dia akan terus memelihara agama mereka, menjadikan mereka istiqamah dan seterusnya. Safaran wa hadara. Hadis yang terakhir disebut tadi adalah apa? Sahih akhrajahu Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Khatmi radhiyallahu an. As'alullah an yahfadha 'alaika dinak. Yaitu saya mohon kepada Allah agar menjaga untukmu agamamu. Wa yahfadhu 'alaika amanatak, menjaga untukmu amanahmu. Wa yahfadhu 'alaika khawatim a'malik, menjaga untukmu penutup dari amalanmu. Wa qala alaihi salatu wassalam li ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, ihfazillaha yahfadh. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah memelihara dirimu. Ihfadh huquqallahi wa hududah. Jaga hak-hak Allah dan batasan-batasannya, wa awamirahu wa nawahih. Jagalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, wa dinah dan agamanya. Hada ra'sul amr. Ini adalah modal dasar kita. Amma dunya famata'uha qalil. Adapun masalah dunia, maka kesenangannya itu sedikit saja. Kesenangan yang selalu apa? Diliputi dengan berbagai macam kepedihan, tertawa yang selalu diiringi dengan tangisan dan seterusnya. Itulah dunia. Qala Allah Ta'ala, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Katakanlah kesenangan dunia itu hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kalian tidak dizalimi walaupun fatila, walaupun apa? Sekecil benang yang ada di permukaan kulit, di permukaan biji kurma itu, fatil. Man khasira dinahu faqad khasira nafsahu wa dunyahu wa akhiratah.
Barang siapa kehilangan agamanya, maka sungguh dia akan kehilangan dirinya, dunianya dan akhiratnya. Dari dunia demi apa? Dengan cara untuk membuang agama. Ternyata dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Agama hilang. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah yang demikian itu benar-benar kerugian yang jelas. Wa qala ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada salah seorang dari mereka itu kematian, dia berdoa, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Harusnya apa? Rabbirji'ni. Tetapi apa? Dengan pola yang jamak, irji'un wawul jamaah. Karena apa? Mimbadib at-ta'zim, mengagungkan Allah dengan pola jamak. La'alli a'malu sholihan fima tarak, agar saya mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali itu tidaklah benar. Itu hanyalah ucapan yang dia katakan saja. Dan di belakang mereka ada tabir pembatas sampai hari berbangkit. Maka tidak mungkin mereka kembali ke dunia karena mereka sekarang di alam barzakh. Baik, enggak akan pernah kembali. Maka khurafat masalah ada apa itu roh-roh kembali atau ini nenek kita kembali kalau di Jumat Pahing, itu enggak ada, itu dusta aja. Tapi apa, jin yang datang minta makan. Baik, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Kemudian jika trompet telah ditiup, maka pada hari itu tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Ayah lari dari anaknya, anak lari dari ibunya, saudara lari dari saudaranya, dan seterusnya. Pada hari itu. Dan mereka tidak saling bertanya, tidak saling meminta. Ketika apa? Awal-awal peniupan trompet. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Berarti apa? Kembalinya kepada amalan, jangan bergantung pada nasab. Maka barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, maka mereka itulah orang yang beruntung. Sekarang yang layak dipegang hanyalah amalan, maka perbaiki amalan, perbaiki bekal. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ini ada yang kurang ini ya, khalidun. Dan barang siapa timbangan kebaikannya itu ringan, maka mereka itulah orang-orang yang kehilangan diri mereka di dalam jahanam dalam keadaan kekal. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Wajah-wajah mereka dibakar oleh api neraka dan mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Nauzubillah. Dan pembahasan ini ada dalam apa? At-Takhfif minan Nar punya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang perincian gambaran tentang itu. Allahumma sabbitna ala dinik. Wahai Allah, kokohkanlah kami di atas agamamu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan semuanya adalah modal dasar. Wahai Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, pemeliharaan dan kecukupan. Allahumma inna na'udzubika an nuftana fi dinina. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari terfitnah di dalam agama kami. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Allahumma hfadna bihifdika ya khairal hafidin. Wahai Allah, peliharalah kami dengan pemeliharaanmu. Bukan pemeliharaan makhlukmu yang penuh dengan kekurangan, tapi pemeliharaanmu ya Allah. Wahai zat yang paling baik pemeliharaannya, yang pemelihara yang terbaik. Allahumma aslihil ibadah wal bilad. Enggak lupa kita doakan saudara-saudara dan bangsa kita. Wahai Allah, perbaikilah para hamba dan negeri-negeri ini. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu sebagian dari karuniamu. Allahumma hfad alaina dinana wa da'watana. Wahai Allah, peliharalah untuk kami agama kami dan dakwah kami. Wa sa'ira ma huwa khairul lana fid dunya wal akhirah. Dan seluruh perkara yang dia itu lebih baik untuk kami di dunia dan akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selesai pembahasan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Walhamdulillahirabbil alamin.